Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi berbicara tentang Magic Chat, kita berbicara tentang pendekatannya itu adalah sebuah sebuah customer service gitu ya, sebuah customer service yang sorry, lewat. Sebuah customer service yang ke depan adalah akan menggunakan akan memudahkan bisnis kita gitu ya. Jadi kalau hari ini komparasinya bahwa customer service itu kita harus meng-hire, kalau rate di Jakarta itu misalkan UMR-nya katakan 5 juta gitu ya, atau 4,8, maka setiap bulan kita akan mengalokasikan untuk meng-hire customer service dengan cost 4,8 juta gitu ya. Nah, banyak sekali bisnis-bisnis yang berkembang yang mereka punya customer service itu tidak cuma satu gitu ya, bahkan 10 gitu ya, 20 gitu. Nah, cost itulah yang kemudian dengan hadirnya teknologi AI yang bahasanya mungkin sudah mendekati bahasa manusia dengan merespon, maka diperkirakan bahwa customer service ini ke depan akan hilang 50%-nya gitu ya. Tapi tidak hilang sepenuhnya karena apa? Tetap butuh sentuhan manusia gitu ya. Tetap tetap ada feel manusia yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Tapi berbicara kuantiti dari katakan tadi 20 customer service, mungkin yang disisakan cuma dua gitu ya. Yang jadi 18-nya adalah AI gitu ya. Oke. Nah, pada pagi ini kita coba sharing gitu ya, cara mudah menggunakan teknologi AI untuk membalas chat WhatsApp gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga yang sudah menggunakan AI chat di Magic Chat gitu ya, menggunakan cloud base itu sudah punya dampak lah ya, karena teman-teman juga AI-nya sudah merespon gitu ya, terus kemudian AI-nya sudah memberikan informasi atau knowledge yang ditanamkan kepada mesin tersebut gitu ya. Nah, oke. Oke, nah mungkin merefresh sedikit ke Bapak Ibu semuanya. Jadi Magic Chat dan Magic Pen ini berdiri dalam entitas bisnis PT Mulia Infinity Teknologia yang merupakan startup company gitu ya. Kita memang fokus untuk mengembangkan sebuah teknologi artificial intelligence di Indonesia. Dan hari ini kita sudah memiliki platform yang namanya Magic Pen AI, dan kita lakukan pendekatan atau penetrasi marketnya dengan community collaboration gitu ya. Strateginya adalah community collaboration. Nah, alhamdulillah MIT sendiri sudah berdiri hari ini 8 bulan. Kalau kita start dari Januari, ada beberapa fase-fase. Di kuartal pertama kita merilis sebuah produk namanya Magic Pen. Kuartal 2 kita merilis produk namanya Magic Chat gitu ya. Kuartal 3 mungkin kita lagi ongoing meriset untuk merilis sebuah produk namanya Magic Avatar gitu ya. Dan ke depan di 2024 mungkin kita akan merilis Magic Business gitu ya. Jadi ada roadmap produk yang MIT lakukan hari ini gitu ya. Oke, kembali lagi ke concern kita bahwa Halo Mas Satria, Sinyal, sinyal. sinyal tertuduh sinyal. Aduh. Ya sambil menunggu Mas Satria, mungkin ada yang punya pengalaman sharing kemarin menggunakan AI Tapi Mas chatnya. Satrianya harus dijapri kayaknya. Jangan-jangan ngobrol terus. Tidak sadar. Nggak sadar kalau ngeheng. Bentar. Atau Mbak Rizka bisa menambahkan, menyambung, atau ada Mas Fesdi nih di sini. Halo, ini di set semua bisa bicara kan Pak Sani? Halo, halo, iya Bu, ini Mas. Ya, Nggak Mas masuk mic-nya lagi. belum on. halo. Mas mic-nya belum on kayaknya. Ya, Mas Satrianya sudah masuk lagi. Silahkan Mas. halo halo Bu, Ya, ya. terdengar Tadi suaranya? menghilang. Sudah, Ya, sudah. Jelas, jelas. Mental, oke. Mas. Ya, Slide-nya yang bro. tadi kelewat nggak? Yang slide yang tadi barusan, yang sebelumnya, Ini ya, lewat ya. sebelumnya, sebelumnya mas, Sebelumnya. sebelumnya slide yang Nah, ini. Tadi di sini.
Nah, iya. Oh, delay nih kayaknya nih. Delay ya kayaknya. Nah, oke. Eh, delay nggak ya suaranya? Berarti Coach Hidayat? Enggak, Mas. Oke. Aman, aman, suara Aman. aman. Aman ya, aman. Oke. Oke, mungkin saya ulang lagi. Jadi secara roadmap produk sebenarnya Magic Chat ini adalah bagian daripada entitas PT Mulia Bisnis Teknologia gitu ya, Mulia Infinity Teknologia. Di kuartal pertama itu kita sudah di kuartal pertama tahun ini kita sudah merilis yang namanya Magic Pen gitu ya. Itu adalah sebuah platform custom dan go to market template gitu ya. Jadi membantu untuk orang mengimprove konten, generate konten gitu ya, menggunakan Magic Pen. Kemudian kuartal 2 kita merilis yang namanya Magic Chat gitu ya. Jadi sebagai Magic Assistant atau solusi untuk automation chat gitu ya. Kemudian di kuartal ketiga hari ini gitu ya, tepatnya hari ini, di saat ini kita sedang menyiapkan Magic Avatar atau Magic Art and Studio. Mungkin ini juga akan kolaborasi dengan satu permainan atau game gitu ya, game mobile ke depannya gitu ya. Kita akan kolaborasi dengan game mobile, di mana game mobile itu ada interaksi dengan teknologi AI gitu ya. Dan di kuartal terakhir di 2023 kita fokus di corporate gitu ya, bisnis ya. Jadi kayak segmen B2B, corporate itu kita mungkin akan main di kuartal 4 gitu ya. Jadi kita adalah startup itu punya sebuah roadmap produk dan punya agility gitu ya, punya kecepatan juga untuk launching produk. Nah, makanya setelah kita evaluate Magic Chat gitu ya, based on cloud base ternyata tidak optimal karena tadi tidak independen, tidak freedom, harus bergantung kepada Mbak Rizka. Misalkan dia keluar harus QR-nya harusnya di scan lagi terus dan lain-lain. Makanya akhirnya kita buat produk turunan daripada Magic Chat yang kita share hari ini gitu ya. Oke. Nah, mungkin kembali lagi ke apa itu teknologi AI, saya tidak menceritakan sebegitu detailnya karena saya anggap bahwa teman-teman yang hadir dalam ruangan ini adalah teman-teman yang sudah melek tentang AI, teman-teman yang sudah aware tentang AI, dan teman-teman juga adalah adopter dari teknologi AI gitu loh. Jadi tidak panjang lebar saya menceritakan tentang ini, namun ada sebuah peluang bisnis yang mungkin saya lakukan hari ini. Jadi ternyata menginfluence sebuah teknologi di Indonesia itu tidak mudah kalau tidak punya permennya gitu ya. Jadi nyuruh orang untuk melek dan memanfaatkan sebuah teknologi kalau tidak ada permennya ternyata tidak mudah gitu. Makanya kita melihat caranya Gojek gitu ya. Kita melihat caranya Tokopedia. Tokopedia di awal itu mereka mengumpulkan sebuah komunitas UKM gitu ya, atau komunitas seller. Terus kemudian Gojek juga mereka mengumpulkan komunitas mitra driver gitu ya. Nah, makanya kita hari ini juga sama, kita mengumpulkan sebuah komunitas mitra bisnis yang mau ngejualin teknologi AI gitu ya. Nah, ini yang kita sebut adalah komunitas pembisnis teknologi AI. Alhamdulillah hari ini kita sudah punya 10 mitra yang hari ini dengan masing-masing latar belakangnya gitu ya, dan masing-masing networknya, yang harapan kami sebenarnya dengan hadirnya 30 orang yang sudah adopter di AI menggunakan Magic Chat ini gitu ya. Selain benefit penggunaan, mungkin adalah teman-teman juga bisa dapatkan bisnisnya gitu ya, dapatkan benefit dari sisi ekonominya gitu ya. Oke. Apa aja sih kegiatan mitra pembisnis AI? Mungkin saya sedikit spill atau share di sini biar teman-teman juga kebayang gitu ya. Jadi di dalam sebuah kegiatan pembisnis AI itu kita lakukan silaturahim, itu sudah pasti. Jadi kayak ada semacam kalender event gitu ya. Jadi kita bisa sharingnya itu online atau offline gitu ya. Mungkin dengan beberapa mitra sudah ada dilakukan personal silaturahim, ngopi bareng atau apa gitu ya dengan networknya masing-masing. Kemudian kita juga fokus untuk mengedukasi gitu ya teknologi ini, karena tadi fase teknologi AI itu bukan cuma di Indonesia, bahkan dunia itu masih dalam tahap riset gitu ya, masih tahap riset gitu. Jadi teknologi ini implementasi realnya itu akan menurut saya akan masih sangat banyak sekali peluang ataupun opportunity yang bisa didapat ya, karena teknologi base-nya saja itu masih dalam fase riset gitu. Nah,
Kemudian kita memanfaatkan tools juga di sini. Jadi kita bekalin teman-teman mitra pembisnis ini dengan beberapa digital tools juga gitu ya. Sehingga secara bisnis mereka mengedukasi AI ini bisa lebih efektif dan efisien gitu ya. Ya kemudian kita tidak lupa ya saling mensupport ya, bahwa kita tetap stay hungry dengan semua pencapaian dan dengan semua hal yang kita dapat hari ini gitu. Nah, kurang lebih itu yang dilakukan oleh pembisnis AI atau mitra pembisnis AI ini gitu. Oke, merefresh sedikit biar teman-teman juga ingat lagi tentang Magic Chat AI. Jadi kalau Magic Chat AI itu sebenarnya komposisinya atau bahan dasarnya, bahan bakunya, teknologi ini menggunakan OpenAI dan Bard AI integration gitu ya. Jadi kita mengkonekkan sebuah data train yang kita input, kemudian dikolaborasikan dengan model AI OpenAI atau Bard AI gitu ya. Punyanya Google atau punyanya Microsoft gitu ya. Nah, setelah itu berikutnya adalah internal data crawling yang saya tadi sampaikan, bahwa kita juga selain data model AI yang dimiliki sejagat raya, kita juga punya data sendiri yang kita training terhadap mesin itu gitu ya. Jadi ada crawling data internal gitu ya. Kemudian WhatsApp interface. WhatsApp interface ini adalah sebuah tools di mana ya untuk memfrontingkan komunikasi, karena di Indonesia mostly komunikasi toolsnya menggunakan WhatsApp, jadinya pendekatannya ke WhatsApp sebagai fronting gitu ya. Tapi bukan tidak mungkin kalau pendekatan frontingnya ke Telegram, kemudian ke apa namanya ke aplikasi-aplikasi komunikasi yang lain, itu bukan tidak mungkin karena itu cuma fronting saja gitu ya. Oke. Nah, kalau dari sisi cloud based Magic Chat, mungkin ini juga merefresh teman-teman gitu ya, bahwa yang teman-teman lakukan kemarin adalah 5 tahap ini gitu ya. Jadi pertama menyiapkan akun WhatsApp atau WhatsApp bisnis atau WhatsApp biasa. Kemudian teman-teman menyiapkan prompt-nya atau data yang akan dilatih kepada AI-nya gitu ya, perintah kepada AI-nya, dia sebagai siapa, dia memiliki knowledge atau informasi apa. Kemudian tahap ketiga, teman-teman melengkapi informasi form yang disiapkan oleh tim gitu ya. Yang keempat adalah menyiapkan instant AI atau QR, biasanya dijadwalkan online meet dengan Mbak Rizka gitu ya. Jadi kalau Mbak Rizka udah bantu scan QR, terus kemudian keluar lagi. Nah, keluar lagi itu bukan karena Magic Chat yang keluarin, tapi karena kita fronting sama WhatsApp, ya WhatsApp punya kebijakan tertentu mungkin ya, karena dia ada update version, ada apa gitu ya. Dia keluar lagi gitu, exit lagi gitu. Nah, hal ini yang kemudian ya Hilang lagi. Halo. Ya, Mas Satria kayaknya ada gangguan lagi. Apakah suaranya aman? Nggak buati aman. Tapi Pak Mas Satrianya ada nih, tidak terpental. Ini di Jakarta tuh kayaknya lebih ini ya dibanding Bandung nih Coach. Memang Bandung sinyalnya is the best nih. Coach Hidayat kalau di Jakarta juga sinyalnya hilang-hilang. Pantesan ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Aduh. keluar lagi Baik. ya, bentar. Iya, suara Mas Satria hilang tadi. Oke, sorry. Sampai kemana? Sampai di sini, Bu ya? Belum. Oh, belum. Tadi masih slide. Nah, masih slide ini yang akhir. Oke. Nah, jadi simpelnya adalah ini adalah tahapan proses yang teman-teman lakukan kemarin, yang ternyata setelah kita lakukan evaluasi internal pun, ya ini mungkin akan kita coba pangkas beberapa proses, yang dimana proses tersebut mestinya bisa diindependensikan ke teman-teman gitu ya, ke pengguna gitu ya. Jadi mulai dari otorisasi WhatsApp, mulai dari nge-training AI-nya gitu ya, itu ada di teman-teman. Nah, langsung saja ke hari ini gitu ya. Inti daripada konten kita materi kita pada pagi hari ini, bahwa hari ini Magic Chat membuat sebuah produk turunan yang namanya adalah
Magic Chat Software gitu ya. Di mana rencananya kita akan pasarkan produk ini dengan harga 500.000 tapi lifetime. Jadi tidak ada biaya bulanan ya. Kalau kemarin itu kan kita pasarkan 350.000 tapi bulanan gitu ya. Karena cloud base ya. Cloud base itu kan ada server, ada biaya server, ada biaya provider dan lain-lain lah. Itu yang membuat secara cost mahal dan juga itu yang membuat perlu ada assist ya. Jadi ada customer service yang ready yaitu Mbak Rizka gitu ya untuk membantu teman-teman kalau scan QR-nya keluar dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi dengan software ini harusnya isu-isu itu tidak ada lagi gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa mengoperate sendiri, teman-teman sudah bisa menginstal sendiri, teman-teman sudah bisa melatih AI-nya sendiri, dan juga untuk otorisasi WhatsApp juga udah bisa dilakukan sendiri gitu ya. Nah, software ini rencananya kita akan pasarkan 500.000 tapi lifetime, tidak per bulan, di mana orang yang membeli software tersebut juga akan diotomatiskan menjadi sebuah mitra affiliate atau mitra bisnisnya Magic Chat gitu ya. Jadi dia juga berhak untuk menjual, meresell lagi, dan dia dapat benefit komisi. Itu kita lakukan. Dan secara deskripsi bahwa Magic Chat Software ini adalah layanan chat teknologi AI di mana bisa dioperasikan secara mandiri tanpa ada biaya langganan bulanannya lagi. Dan itu nanti teman-teman akan dikasih sebuah tutorial atau guidance gitu ya. Cuma memang yang menjadi concern adalah teman-teman menyiapkan kebutuhan atau alat pendukungnya gitu ya. Jadi karena tadi sebelumnya mekanismenya adalah cloud based, artinya server yang dimiliki oleh Magic Chat gitu ya. Hari ini ya nggak butuh server, tapi teman-teman butuh PC atau laptop teman-teman yang dijadikan sebagai server kan gitu ya, dijadikan sebagai server. Nah, jadi laptop atau PC dengan operating system Windows itu kebutuhan dan alat pendukung untuk bisa software ini running gitu ya. Kemudian aplikasi Google Chrome di laptop atau PC yang nanti ini akan direct untuk otorisasi WhatsApp gitu ya. Pakai data atau internet itu sudah wajib gitu ya. Jadi kok nggak jalan karena pakai datanya habis atau internetnya habis, itu juga isu gitu ya. Kemudian terakhir adalah akun OpenAI. Ini juga nanti akan kita berikan tutorial guidance-nya, bentuk dokumen, dan juga kita akan demokan juga gitu ya. Serta mungkin nanti kita akan buatkan guidance video untuk instalasinya gitu ya. Nah, untuk hari ini gitu ya, spesial untuk teman-teman yang sudah mensupport produk Magic Chat ini di awal gitu ya, yang 500.000 dalam 3 bulan. Produk ini atau produk turunan ini kami berikan free atau spesial free ke 30 teman-teman yang sudah mendukung ini gitu ya. Nah, harapan kami ya teman-teman juga dapat benefitnya pertama gitu ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan teknologi ini feel free gitu ya, dapat benefitnya. Yang kedua adalah harapan kami teman-teman mampu untuk menjadi partner kami atau mitra kami. Kalau tadi adalah konsumen kami, ini teman-teman langsung jadi mitra kami gitu ya, tanpa harus ada biaya charge lagi tambahan dan lain-lain. Tapi ya mungkin tidak ada custom landing ya, tidak ada custom landing page atau apa gitu ya. Nanti ada landing page utama saja yang teman-teman bisa akses gitu ya, bisa pasarkan. Tapi ketika refernya dibawa oleh teman-teman, teman-teman akan dapat benefitnya gitu ya. Nah, mungkin itu pada kesempatan hari ini yang bisa saya sampaikan. Nanti saya coba setelah materi ini saya coba share sebelum kita masuk ke demo teknis gitu ya, demo bagaimana instalasi proses, bagaimana softwarenya bekerja. Saya masuk ke demo dulu, saya masuk ke sebuah link dulu gitu ya, karena materinya terakhir tadi. Saya coba masuk ke, saya stop sharing. Oke. Nah, jadi ini sudah ada landingnya. Bapak Ibu juga bisa akses chat.magicpen.club gitu ya. Di mana sebenarnya ketika hari ini gitu ya, hari ini yang notabene itu masih cloud base gitu ya. Kita menawarkan bahwa ini ya, AI chat itu kita lakukan bulanan dengan 350.000 per bulan berlangganannya. Terus mitra bisnis itu kita buka pendaftaran itu 500.000 per lifetime gitu ya, untuk dapat landing page gitu ya, dapat WhatsApp tools gitu ya, dapat referral komisi untuk mitra bisnis gitu ya. Jadi kalau dia
merefer mitra bisnisnya lagi, maka dia dapat komisi juga, dan dia merefer produknya juga dapat komisinya gitu ya. Sama ebook gitu ya, sama ebook kemarin. Mungkin ebooknya sudah nggak ada lagi karena bulan ini udah terakhir Agustus gitu ya, jadi September itu kita udah nggak ada lagi untuk ebook gitu ya. Dan kalau untuk enterprise ini kontak karena ini hubungannya dengan B2B, jadi corporate to corporate atau project spesial atau custom project gitu ya. Nah, jadi yang kita tawarkan dengan hadirnya turunan produk tadi sebenarnya 500.000 itu sudah mengcombine ini, tapi benefitnya ini tidak bulanan gitu ya, karena softwarenya sudah lifetime gitu. Itu benefitnya. Saya pikir pertama lifetime, tidak ada lagi biaya tambahan bulanan. Kedua, semua kontrol ada di pengguna. Jadi tidak lagi bergantung kepada Mbak Rizka, tidak lagi bergantung kepada teman-teman customer service gitu ya. Mungkin itu saja kalau dari saya. Saya kembalikan Bu Ati. Mungkin juga saya pengen dengar dari teman-teman SBI yang ada gitu ya, menggunakan cloud base kemarin, benefitnya apa, kendalanya apa, mungkin itu juga menjadi catatan di internal untuk kami evaluasi, untuk kami terus tingkatkan gitu ya, baik dari sisi produk maupun layanan. Baik, begitu saja Bu Ati. Saya kembalikan kepada Bu Ati. Oke, terima kasih Mas Satria. Info dan sharingnya menarik sekali ya. Sebelum saya buka tanya jawab, barangkali ada Coach Hidayat, ada yang mau disampaikan dulu? Mangga. Yes. Ya, terima kasih Bu Ati. Terima kasih Mas Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Satria ya, bahwa kita adalah early adopter ya. Kita adalah orang yang memanfaatkan hadirnya teknologi di awal. Bahwa di awal ini tentu banyak sekali tantangan-tantangan, itu sudah sebuah keniscayaan juga ya, sehingga sikap mental kitanya harus kemudian juga secara positif menyikapinya. Jangan sampai nanti ketika menghadapi kendala, udahlah capek, males, nggak bisa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, anything you do represent everything you do sesungguhnya. Justru di sini kita juga belajar bahwa kita mau give up dengan sebuah tantangan atau kita akan terus, karena sebetulnya nanti solusinya pasti ada gitu ya, bahwa ada beberapa hal yang karena ini adalah sesuatu yang baru sifatnya dan terus berkembang gitu ya, tapi di kita inilah yang nanti akan menikmati hasilnya ketika semakin sempurna ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang sudah menjadi pengguna ya, ketika kemarin pun melihat ada beberapa kekurangan, nanti tinggal disampaikan saja, dan tentu dari company ya, dari Mas Satria dan tim akan terus memperbaiki sehingga uh, teknologi ini betul-betul menjadi user friendly, kemudian juga betul-betul sangat menolong aktivitas kita yang sesungguhnya nanti loadingnya sudah semakin tinggi ya. Mungkin contoh misalnya Bapak Ibu kalau tidak beriklannya rutin menggunakan Facebook Ads, ya pemanfaatan AI-nya bisa menjadi belum maksimal, ya katakanlah seperti itu. Tapi ketika nanti beriklan secara rutin dan dengan biaya yang cukup besar gitu ya, ketika tidak tercover dengan baik, kan potensial loss-nya menjadi sangat tinggi. Nah inilah kalau kita bicara proses adalah sebuah investasi yang mau tidak mau nanti pada ujungnya kita akan merasakan bahwa perjuangan kita di awal tidak ada yang namanya sebuah kesia-siaan ya, dan kita akan memetik hasilnya di waktu-waktu yang akan datang gitu ya. Kita sebagai early adopter, orang pertama tentunya yang pasti akan mendapatkan manfaat dari apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Satria. Itu pengantar dari saya, jadi tinggal tunggu tanggal mainnya karena kan ada dua hal nih Mas Satria. Pertama, SBI juga sedang kita mau tata kembali gitu ya ke depan, karena bonus-bonus gratis sudah akan kita hilangkan per bulan ini. Kemudian kita akan mulai membuka eh, sekolah bisnis Indonesia ke arah platform yang memang didesain sejak awal ya, di mana nanti pengajarnya adalah sekolah pengajar dari ya pengajar di sekolah-sekolah bisnis ternama, kemudian dari para CEO perusahaan-perusahaan besar, dan juga para pebisnis yang sudah berhasil
yang menjadi bagian nanti dari narasumber di Sekolah Bisnis Indonesia. Jadi insya Allah ke depan ini akan menjadi ekosistem, akan menjadi komunitas juga yang sangat besar. Ya di saat yang bersamaan kan sebetulnya saya juga sedang merintis yang New Mind Army ya. Nah nanti ledakan-ledakan ini yang kemudian Bapak Ibu sebagai early adopter tentu akan menikmati. Ya kalau mereka yang kemudian menapaki sebuah puncak kemudian quit gitu ya, mudah sekali menyerah. Nah, akhirnya nggak menikmati hasilnya. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu lah orang-orang perdana yang kemudian mendobrak ya sesuatu yang bisa jadi belum belum ada menjadi ada. Nah, tinggal jangan sampai pada saat panen raya kita tidak menikmati hasilnya. Jadi dari komunitas besar nanti dua yang kita akan bangun karena di Sekolah Bisnis Indonesia ke depan pasti akan masih menggunakan Facebook Ads juga gitu ya, sehingga pemanfaatan software ini ya, pemanfaatan Magic Chat juga tentu akan menjadi satu kunci keberhasilan. Nah, dan ledakan juga nanti dari BNA ya, kebayang nanti kalau dikombinasikan ya itu dahsyat pasti ya. Eh, dengan orang-orang yang punya income cukup besar, berlangganan tiap bulan, income-nya bukan cuma dari ebook gitu ya, bukan cuma dari ini, tapi dari multiple streaming of income dengan basis market yang memang ada irisan, tetapi mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk membayar gitu ya, seperti itu. Itu mungkin berarti dari saya, jadi saya ucapkan terima kasih nih Mas Satria sudah memberikan Siap. fasilitas free ya, ini teman-teman bisa manfaatkan dengan baik gitu ya, karena orang lain mau bayar ya, ini buat teman-teman yang 30 awal ini free gitu ya. Dan sekali lagi ini adalah sesuatu yang sifatnya bukan kekinian tapi juga futuristik ke depan ya, sehingga kita akan betul-betul menikmati hasilnya tidak hanya dalam waktu pendek tapi juga dalam jangka menengah dan panjang kita akan panen raya insya Allah. Amin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ati. Silakan Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman, ini satu opportunity yang sangat menarik ya. Jadi, yuk mari kita manfaatkan. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nomor HP yang terblokir apa bisa diganti nomor? Apakah nomornya yang Bapak gunakan untuk AI, untuk AI assistant? Nah, monggo Bisa Pak, Mas. nanti bisa diganti nomor karena otorisasinya itu dari pengguna sendiri nanti Pak. Bisa, sangat bisa. Terblokir oleh ini provider maksudnya. Ya, silakan Mas Satria. Kalau ada yang mau disampaikan lagi, tadi kaitan Oke. demo. Oke Bu, siap. Nah, Bapak Ibu, dari sisi materi dan juga bisnis, rencana bisnis ke depan mungkin saya sudah paparkan gitu ya. Harapan saya dari 18 orang yang hadir melihat bahwa ini adalah sebuah peluang baru gitu ya. Bahwa Magic Chat juga selain benefit untuk membantu bisnis ataupun komunitas Bapak Ibu, ini juga ada hal ataupun peluang barunya karena kita bundling gitu ya. Jadi software ini kita jual 500.000, tapi kemudian dia sudah otomatis jadi affiliate atau jadi mitra pembisnis AI gitu ya. Dimana sebelumnya 500.000 itu dia cuma jadi pembisnis aja gitu ya. Jadi dia cuma dapat landing page aja. Ini dia kita balik dia beli software lifetime ini gitu ya. Dan kalau bilang bahwa ini adalah bulanan mungkin tidak gitu ya, karena software ini sudah kita dedikasikan lifetime gitu ya. Nah, kita masuk kepada hal teknis. Jadi mungkin Mbak Risma boleh share screen, Mbak Risma. Kita coba mendemokan proses bagaimana menginstall aplikasi software Magic Chat ini di laptop Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini bentuknya adalah software base. Jadi tentunya software ini harus diinstal di perangkat Bapak Ibu, laptop atau PC Bapak Ibu gitu ya. Oke, boleh sambil di share screen, Ya. Mbak Risma. Aku bisa dikasih akses untuk share screen. Boleh. Aku Soalnya kasih. partisipan nggak bisa. Iya, betul. Bentar. Oh, dari host ya, yang ini ya Bu ya. Pak Sani, saya juga nggak bisa.
Boleh di-share screen ke Mbak Risma, co-hostnya. Pak Sani monitor. Sudah belum, Mbak Rizka? Multiple udah. Coba Mbak Risma, ada 2 Ris jadi Bu, ada Rizka, ada Risma. Oh, sorry. yang sharing Mbak Risma. Oke, nah, Silahkan, Mbak Risma. oke, nanti jadi gini, Bapak Ibu semuanya. Jadi di dalam software ini kita akan berikan sebuah aplikasi gitu ya, namanya Magic Chat App gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan instalasi di PC atau laptopnya Bapak Ibu gitu ya. Dan laptop atau PC itu harus beroperating system Windows gitu ya. Jadi tidak bisa MacBook gitu ya, tidak bisa Linux. Hari ini masih basisnya adalah Windows gitu ya. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal klik softwarenya gitu ya, lakukan proses instalasi secara biasa. Nanti ada tutorialnya, nanti dokumen tutorialnya. Sebelum ke sana mungkin share dulu tutorial dokumennya, Risma. Oh iya, Mas. Biar 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 tutorialnya dulu kebayang, nanti baru proses instalasinya. Sebentar ya, Mas. Oke. Dokumennya ada di... Atau Rizka standby di laptop, ada dokumennya, Riz. Jadi share dokumennya dulu, nanti pindah lagi ke Risma. Oke, bentar Mas, aku buka. Oke. Risma di close dulu aja. Nanti standby untuk yang instalasi aja. Bentar ya. Oh, udah muncul ya Mas? Oke, udah muncul. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi ini adalah dokumentasi yang nanti akan kami bagikan juga melengkapi daripada softwarenya gitu ya. Jadi bagaimana kita menginstall aplikasi Magic Chat ini. Mungkin next, Riz. Nah, jadi ketika filenya tadi diklik, ya seperti biasa layaknya kita menginstal aplikasi di Windows gitu ya, di laptop atau PC, maka aplikasi tersebut otomatis akan tersimpan di program files gitu ya, terus klik next gitu ya. Terus kemudian biar mudah untuk mengakses, jangan lupa untuk dicentang create desktop icon atau shortcut gitu ya, jadi nggak nyari-nyari lagi. Kemudian next, kemudian klik install. Jadi sesimpel itu aja sebenarnya. Nah, nanti ketika sudah diinstal, sebelum muncul kepada ini halaman awal ini, maka nanti akan muncul license key gitu ya. Nah, license key-nya itu ada informasi device ID. Device ID itu akan nanti diberikan kepada Mbak Rizka gitu ya. Jadi Mbak Rizka akan mendaftarkan dulu device ID-nya masing-masing gitu ya. Kemudian nanti Mbak Rizka akan mendeliver license key. Nah, license key-nya di input, maka kemudian masuk ke halaman awal ini. Jadi prosesnya ada verifikasi dulu bahwa laptop tersebut didaftarkan gitu ya, atau PC atau komputer tersebut didaftarkan. Nah, license key laptop bukan Pak, license key software Pak. Jadi nanti di dalam software itu ada device ID. Nah, device ID itu yang dikopikan kepada Mbak Rizka. Nanti informasi ini mungkin nanti kita coba buatkan tutorial video juga, jadi bisa diikuti nanti video tutorialnya plus dokumen tutorialnya gitu ya. Nah, oke, anggap saja proses license tersebut selesai gitu ya. Jadi kalau ada kendala license nanti mungkin bisa dibantu secara teknis atau tektok dengan Mbak Rizka, nggak masalah. Tapi anggap saja prosesnya sudah selesai license tadi, maka akan muncul halaman awal ini, halaman awal dari softwarenya gitu ya. Oke.
Nah, di halaman awal ini, Bapak Ibu, oke, next, Chris. Nah, Bapak Ibu, sorry ke atas lagi sebentar. Nah, di bagian bawah ada tombol AI setting gitu ya. Jadi di sana ada 6 tombol, mulai dari kiri ke kanan itu ada start, stop, login, AI setting, clear, dan about gitu ya. Nah, AI settingnya Bapak Ibu klik ya gitu. Jadi kita konfigurasi dulu softwarenya gitu. Nah, AI settingnya diklik. Oke, next, Chris. Diisi ininya API key-nya gitu. Nah, nanti bagaimana kita dapat API key itu adalah hal yang terpisah gitu ya, adalah hal yang terpisah. Jadi mungkin selain nanti software ini di-deliver, mungkin ada satu Zoom lagi yang kita fokus untuk menginstall gitu ya. Kayaknya lebih lebih enak gitu deh. Jadi tanya-tanyanya bisa langsung di event saat kita menginstall. Tapi kita deliver dulu materialnya gitu ya. Kalau sudah bisa diinstal sendiri ya alhamdulillah. Kalau belum nanti ditunggu ada event untuk kita install bareng-bareng gitu ya. Oke, API key-nya di-input, kemudian prompt-nya silakan Bapak Ibu untuk isi gitu ya. Jadi kayak misalkan kamu adalah software customer service Magic Chat gitu atau entah Filigrana bla 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 itu silakan Bapak Ibu latih sendiri di dalam menu prompt itu gitu ya. Oke, next Riz. Nah, kemudian kalau konfigurasi atau settingan softwarenya sudah oke, maka Bapak Ibu tinggal klik login gitu ya. Jadi tinggal klik login dan itu adalah proses untuk otorisasi ke WhatsApp. Jadi ketika klik login maka akan direct ke Google Chrome gitu ya. Kemudian akan ya kalau Bapak Ibu belum connect WhatsApp ke Chrome maka akan scan QR gitu ya, scan QR sendiri gitu ya di sana gitu. Nah, kalau sudah muncul WhatsApp-nya di dalam Chrome dan pastikan Chrome-nya itu adalah versi terbaru atau terupdate gitu ya. Baru kemudian nanti klik start dan AI-nya sudah siap digunakan gitu ya. Jadi kalau login itu asumsinya kalau di kemarin itu adalah scan QR melalui Mbak Rizka, ini Bapak Ibu bisa lakukan sendiri scan QR-nya gitu ya. Kemudian start itu menandakan bahwa software ini running atau on gitu ya. Nah, software ini running. Jadi dia sudah manggil data AI-nya gitu. Oke. Mungkin itu saja. Jadi simple, jadi nggak terlalu kompleks cara menggunakannya gitu ya. Tapi nanti mungkin dari sisi konfigurasi atau setting tadi balik lagi ke atas, Riz. Nah, dari sisi setting ini nanti yang perlu untuk dipastikan bahwa maksimal tokennya, temperatur, model gitu ya, API key. Nah, parameter-parameter ini yang nanti mungkin kita mesti pastikan gitu ya, bareng-bareng. Dan kalau API key yang ada di kolom setting itu adalah API key-nya punya OpenAI. Jadi Bapak Ibu wajib punya akun OpenAI gitu ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Itu nanti mungkin tutorialnya kita masukkan juga. Tapi kalau masih belum berhasil juga tadi solusi terakhirnya adalah kita adakan event atau Zoominar lagi yang fokus untuk proses instalasi gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting adalah hari ini kita coba deliver dulu materialnya gitu ya. Materialnya itu adalah softwarenya kita deliver dulu, dokumentasinya kita deliver dulu. Habis itu kalau semua sudah terdeliver, baru kemudian kita buat sebuah event untuk sama-sama kita menginstall gitu ya. Jadi tidak ada lagi kendala satu sama lain gitu ya. Jadi harapannya dalam event itu yang masih punya kendala itu bisa terselesaikan di sana. Kalau yang sudah running dengan ngoprek sendiri ya alhamdulillah gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Kembali lagi kepada Risma, kita coba lakukan instalasinya. Riz, boleh di-share screen lagi, Risma? Oke. Ya. Klik kanan, run as administrator aja, Riz. Mungkin di minimize dulu di belakang kali ininya softwarenya udah jalan.
Uh, ini di copy. Ininya Risma coba minimize dulu screen-nya. Jangan-jangan sudah running di belakang itu, di desktop. Ini. Di pojok kanan klik minus. Atau laptopnya Risma lagi lemot ya. Finish. Hah? Sudah finish? Iya. Terus muncul Di- ini. Di screen belum muncul atau beda Coba yang di entire screen? screen deh Mbak Risma. Beda Share yang di screen-nya. screen-nya beda munculnya Ris. Oh, di aku udah finish. Di kita masih folder, munculnya masih folder. Entire screen Mbak. Nah, ini ya, betul. Nah, nanti ketika proses instalasinya sudah finish, maka akan muncul device ID gitu ya di Bapak Ibu semuanya. Nah, device ID ini yang dikopikan ke Mbak Rizka, ke customer service. Nanti Mbak Rizka akan berikan license key. Tinggal diisi license key-nya gitu ya. Coba Riz, copy ke Rizka, nanti coba Rizka generate Mbak. license key. Kirim ke chatbox aja. Kirim ke chatbox ini aja. Device ID-nya kamu copy. Iya. Sebentar. Device ID-nya di copy, taruh di kolom chat Zoom. Sudah? Oke. Oke, bentar Nanti ya. Rizka coba kasih license key, nanti Risma boleh share screen lagi aja yang tadi. Oke. Ditunggu sebentar karena lagi kita generate license key gitu ya. Jadi sebelum muncul ke halaman awal tadi Bapak Ibu akan ada verifikasi bahwa device ini adalah A gitu ya, dan kita kasih license key. Jadi walaupun software ini kita kopikan kepada Bapak Ibu, maka software ini hanya bisa digunakan di satu PC gitu ya. Jadi tidak bisa dikopikan nih. Jadi misalkan saya berikan kepada Kang Arya, misalkan gitu ya, Kang Arya copy ke Bu Ati gitu ya, itu nggak bisa gitu ya, karena ada license key-nya. Jadi per satu laptop atau satu device itu atau satu software itu satu license key gitu ya. Udah aku kopikan ke chatbox Mbak Risma, bisa di copy. Oke, coba di copy di chatbox yang udah dikirimin oleh Rizka. Risma coba copy di license key. Oke, klik out. Ya. Oke, authorize access gitu ya. Terus oke. Sudah? Diklik oke aja. Oke. Kalau mau ganti laptop apa bisa dipindahkan? Bisa dipindahkan tapi license yang lama kita nonaktifkan, Mbak. Jadi tetap yang kita deliver satu gitu. Nanti tinggal di kontak aja Mbak Rizka gitu. Tapi license yang lama kita nonaktifkan, jadi nggak aktif lagi yang lamanya. Betul, license baru dikonfirmasi lagi. Jadi device ID di laptop baru yang laptop pindahan itu dikonfirmasi lagi ke Mbak Rizka, nanti Mbak Rizka generate lagi gitu. Tapi license yang lama itu sudah kita banned dan kita matiin gitu ya. Oke, nah
karena prosesnya sudah kok selesai, jadi sesimpel itu aja Bapak Ibu. Jadi install, masukin license key, softwarenya sudah ready gitu ya. Nah, ketika softwarenya sudah ready, maka masuk ke AI setting. AI setting, please. Oke. Nah, ini nggak perlu diubah. Temperatur tetap, maximal token tetap, model GPT 3.5 Turbo tetap gitu ya. Nah, tinggal API key-nya aja. API key-nya adalah diambil dari OpenAI. Jadi Bapak Ibu disarankan punya akun OpenAI. Nanti cara bikin akunnya kita buatkan dengan dokumentasi terpisah gitu ya. Tapi untuk ini mungkin Rizka coba bantu untuk copy dulu aja API key yang ada di laptop Rizka ke sini, Riz. Jadi nanti Risma tinggal copy paste lagi. Oke. Jadi API key ini didapat dari OpenAI gitu ya, dari model AI, entah itu dari OpenAI ataupun Google Bard gitu ya. Nah, kita gunakan ini OpenAI. Jadi Bapak Ibu kayak seperti halnya membuat sebuah akun Google gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga disarankan pengguna early adopter ini gitu ya, pengguna teknologi AI ini ya punya akun OpenAI gitu ya. Jadi API key-nya bisa dikopikan ke software yang kita punya ini gitu. Oke, itu sudah dikopi sama Mbak Rizka. Riz, coba dikopi dan masukkan ke softwarenya. Iya. Oke, kalau sudah di copy maka klik OK ya. Terus ke AI setting lagi karena kita baru setting konfigurasi model, kita belum konfigurasi prompt. Nah, prompt inilah adalah perintah yang kita nanti akan berikan kepada AI-nya. Itu yang istilahnya kita akan ajarkan dia ini siapa gitu ya. Nah, ini silakan misalkan kita buat adalah kamu adalah customer service Magic Chat. Service Magic Chat berbasis teknologi AI. Okay. Mas, maaf tanya, kan Ya, kalau prompt ini bisa nggak sih dia berperan, misalnya beberapa ini, misal ini kan Magic Chat apa tadi Microgold Filigrana, misalnya kita gabungkan dia disuruh sekaligus jawab tentang BNA gitu, bisa nggak? Bisa saja ditambahin aja di prompt-nya. Oh, tinggal kita setting aja ya. Setting saja, betul. Nah, ini yang menariknya bahwa kalau cloud base kan harus melalui Mbak Rizka nih. Tapi kalau di software ya silakan dioprek aja, diatur maunya gimana, diperintahkan seperti apa. Misalkan kamu jadi orang sales, kamu jadi apa gitu ya, silakan aja di-explore gitu ya. Oke, Komaris, coba nama kamu adalah nama kamu adalah Mr. Magic, misalkan gitu. Mr. Magic. Nah, oke. Oke, yes. Oke, kalau sudah set konfigurasinya, maka langsung klik login gitu ya. Jadi AI settingnya sudah selesai, klik login. Nah, ketika klik login, maka akan otomatis direct ke Google Chrome gitu ya. Direct ke Google Chrome, kemudian ada otorisasi WhatsApp gitu ya. Seperti biasa lah kalau kita buka WhatsApp di Google Chrome gitu ya. Jadi WhatsApp on web. Nah, maka akan ada QR code. Nah, QR code itu di-scan, maka dengan kita men-scan QR code WhatsApp, kita memberikan otorisasi fronting ke WhatsApp gitu ya. Mbak Risma belum muncul barcode-nya. Oh, Belum ya. Ini udah muncul di aku. di layar teman-teman belum muncul, Riz? Oh, bentar. Masih muncul yang aplikasi. Oh. Nah, ini betul. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengauthorize pakai walaupun nomornya terblokir dan lain-lain itu ya itu ada di kendali Bapak Ibu gitu ya. Jadi mau pakai nomor mana aja tuh silakan nanti di authorize gitu ya.
Oke, nah kalau seperti ini nanti nomornya Risma yang sudah authorized coba dimasukkan ke ini ya, ke grup chat ya. Jadi teman-teman juga bisa ngechat. Ini nomor CS, jadi bisa coba ngechat. Oh, nomor CS, oke, langsung ke nomor CS. Oke. Nah, oke, kemudian kalau sudah authorized maka klik start gitu ya. Klik start, kembali lagi ke softwarenya, karena kalau tidak diklik start maka softwarenya belum running, baru konfigurasi. Sudah aku klik start. Tapi di sini masih muncul ini. Coba balik lagi ke share screen yang ini, Riz, yang software. Yang muncul masih share screen WhatsApp. Nah, oke. Itu ya, start. Oke. Ntar lagi initiate, sebentar. Kita tunggu dulu. Oke. Ini udah. Jadi ya itu udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya coba trial tuh, itu kan nomor saya tuh 5242. Saya sapa customer service, nomor customer service atau nomor Mbak Rizka yang sering Bapak Ibu sapa gitu ya. Terus saya bilang halo, dibalas sama si AI-nya bahwa halo, selamat datang di Magic Chat. Saya adalah Mr. Magic, customer service berbasis teknologi AI. Bagaimana saya dapat bantu Anda hari ini gitu ya. Jadi kalau ini berarti sudah running AI-nya Bapak Ibu gitu ya. Jadi coba Bapak Ibu trial masing-masing gitu ya. Kalau yang punya akun WhatsApp coba sapa, kita coba lihat di aplikasinya tadi, Riz. Nah, kita lihat nih. Mungkin Bu Ati bisa menyapa nomor customer service Magic Chat, Bu. Ya, Mas. Nah, ini nomorku, aku coba chat. Ya. Oke. Nah, Sudah, Mas. ya itu udah dapat jawaban kan, Bu? Nggak ada. Karena prompt kita isi terbatas. 66 itu udah reply. Nah, ini udah ke Bu Baru Ati. masuk, baru masuk. Oh, baru Delay. masuk. Oke. Ya, mudah-mudahan dalam prosesnya Bapak Ibu mengerti ya prosesnya, tapi tetap kita nanti akan bekali dokumentasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan buat dokumentasi ini juga dua hal, dokumen dan video, mungkin ya, video recording atau rekaman, atau juga mau di reply Zoom kita pada pagi ini juga boleh gitu ya. Ketiga adalah kalau seandainya ada kendala dalam proses instalasi, kita akan adakan event yang fokus untuk melakukan instalasi gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu mestinya bisa menggunakan software ini gitu ya. Yang penting adalah menyiapkan kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah laptop atau PC yang punya operating system Windows. Kedua tentu paket internetnya on gitu ya. Ketiga adalah punya akun OpenAI. Nanti tutorialnya kita berikan gimana, atau cari di Google juga banyak bagaimana buat akun OpenAI gitu ya. Kalau sebagai pengguna ChatGPT harusnya sudah punya akun itu. Kemudian terakhir terakhir ya silakan teman-teman eksplor atau latih prompt-nya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan daripada Bapak Ibu semuanya. HP tidak bisa Pak, karena positioning PC dan laptopnya itu menggantikan cloud base gitu ya. Jadi kalau software ini kita close, kita stop, maka ya AI-nya nggak jalan gitu ya. WiFi bisa, WiFi koneksi internet bisa.
Jadi PC atau laptopnya itu kita perlakukan sebagai server AI-nya di tempat Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau PC atau laptopnya off, maka ya off juga nih service AI-nya gitu ya. Atau internetnya habis ya off juga ininya apa AI-nya gitu ya. Prom 1, Prom 2 itu bisa Pak, tapi yang disetting ke software itu cuma satu. Jadi nanti tinggal di ini aja, tinggal di apa? Jadi satu software itu satu prom Pak sekarang. Jadi belum multiple prom Pak. Jadi mungkin apa namanya ya karena ini tadi softwarenya lifetime gitu ya, itu yang beda PC atau beda laptop gitu ya, dengan software yang berbeda juga gitu Pak Jul. Atau ya salah satunya harus menunggu antrian gitu ya. Jadi prom 1 BNA misalkan di jam berapa gitu ya, prom 2 jam. Poinnya adalah untuk softwarenya hari ini Magic Chat itu menyediakan baru satu prom saja fokusnya gitu Pak. Jadi untuk multiple prom bisa dipakai tapi secara bergantian gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu karena sudah mendekati atau sudah waktunya zuhur juga. Nanti mungkin kita coba agendakan kembali atau kita tanya jawab kembali. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan agenda kita. Mungkin dikembalikan dulu kepada Bu Ati. Silakan Bu Ati. Ya, terima kasih Mas Satria, Mbak Rizka, Mbak Risma, Mas Rizdi, luar biasa ya yang kita dapat siang hari ini, dan ya ini tantangan terutama untuk yang memang belum terbiasa dan memang ini baru ya. Tapi tentunya kita bisa nanti mungkin tinggal sesekali waktu grup WA-nya kita buka sehingga nanti juga bisa tanya jawab di grup WA. Dan insya Allah nanti tanggal 9 September mungkin Mas Satria ada yang mau disampaikan, bisa disosialisasikan dari sekarang. Yes, boleh Bu Ati. Jadi teman-teman semuanya, tanggal 9 bulan 9 harapan kami software ini kita launching untuk pengguna publik dan kita pasarkan secara publik gitu ya. Jadi tadi skillnya bahwa secara harga publik kita akan pasarkan software ini 500.000 tapi lifetime, tidak ada biaya langganan bulanan. Plus orang yang memiliki atau pembeli dari software ini sudah otomatis dia sebagai affiliate atau sebagai partner atau mitra daripada Magic Chat Business gitu ya. Jadi ketika dia merefer untuk pembisnis lainnya ataupun produk, maka dia akan dapat benefit secara ekonomi juga gitu. Jadi harapan kami juga teman-teman yang ada hari ini early adapter yang sudah menggunakan duluan Magic Chat ini juga bisa lebih duluan nih menginformasikan gitu ya. Maksudnya menarget market atau mengajak teman-teman yang apa namanya bisa diajak kolaborasi dan bertumbuh bareng dengan teknologi AI. Begitu Bu Ati, mungkin kita nanti jadwalkan. Saya juga appreciate kepada teman-teman SBI gitu ya sudah memfasilitasi dan juga sudah sama-sama nih kita membuat sebuah ekosistem ataupun community base yang kita harap community base inilah yang menjadi wadah kita bertumbuh bareng, karena di community base ini kita tidak bertumbuhnya tuh tidak satu-satu tapi kita maunya kita tumbuhnya bareng-bareng gitu ya. Kita kalau kata Pak Wowi itu tajirnya bareng-bareng, sugihnya bareng-bareng gitu ya. Yang kita inginkan seperti itu. Bahkan ya paham teknologi AI-nya juga bareng-bareng, melihat peluang bisnis AI-nya bareng-bareng gitu ya. Sehingga nanti kita panen raya pun bareng-bareng gitu ya. Oke, terima kasih itu aja Bu Ati. Ya, jadi untuk tanggal 9 September, 9 bulan 9 2023, nanti insya Allah kita akan jadwalkan launching apa tadi ya, teknologi tadi yang sudah kita simak bareng-bareng, walaupun mungkin dari 30 orang di grup WA belum semua hadir, nanti mungkin bisa diperbanyak infonya di grup WA oleh Mas Satria dan tim. Intinya kami sudah jadwalkan untuk Zoom meetingnya itu di malam hari Mas, karena pagi sampai siang itu ada kelas personality, training personality dari SBI, jadi nanti tidak ada open plan di hari tersebut karena itu Sabtu ya, 9 itu Sabtu, sehingga nanti bisa dijadwalkan di jadwal yang biasanya digunakan untuk open plan yaitu jam 8 malam.
Nah, Bapak Ibu yang hadir hari ini silahkan boleh sambil kira-kira punya prospek siapa bisa nanti mulai didekati untuk bisa kita tawari dengan produk terbaru ini dan akan baru launching nanti tanggal 9. Ya, intinya tadi bertumbuh bersama, panen raya bersama, mudah-mudahan kita dapatkan apalagi program dari Coach Hidayat. September adalah September ceria, ya, dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi jalan buat kita semua mendapatkan keberlimpahan, kemakmuran, dan tentunya keberkahan. Terima kasih Mas Satria dan teman-teman Sama-sama dari Bu Ati, Unit teman-teman Sistem. semua, terima kasih Ya, waktunya. kita bertemu kembali insya Allah nanti di tanggal 9 dan mungkin sebelum itu nanti kita bisa diskusi di grup WA. Kita tutup dengan hamdalah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, rekaman nanti di Telegram ya, Pak. Waalaikumsalam. Makasih Bu Ati, RO. teman-teman. Insya Allah nanti di-share. Siap, Bu.